Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri yakin skuad Garuda bisa bungkam Jepang di Piala Asia 2023. Komentator Vietnam caci habis-habisan pemain Timnas Indonesia. Serta beberapa kabar Timnas Indonesia hari ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, kami minta dukungan Sobat Sang Garuda untuk like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya biar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jika sudah, mari kita lanjut ke berita pertama. Tiga runner-up terbaik Timnas Indonesia digeser Bahrain. Situasi di peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2023 kali ini terdapat perubahan di mana saat ini Bahrain mengambil alih posisi Timnas Indonesia di puncak. Klasemen sementara peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2023 menempatkan Bahrain di posisi pertama. Tim berjuluk Dilmun Warrior itu mengambil alih posisi Timnas Indonesia usai menjalani matchday kedua di grup E pada hari Sabtu 20 Januari 2024. Mereka menang tipis 1-0 atas Malaysia. Gol kemenangan Bahrain tercipta pada menit ke-90 plus 5 oleh Ali Madan. Dengan kemenangan ini, Bahrain mengunci peringkat ketiga di grup E dengan raihan 3 poin. Malaysia sudah pasti tersingkir karena tidak mengoleksi poin dalam 2 laga. Situasi Bahrain ini serupa dengan Timnas Indonesia di grup D. Bahrain dan Indonesia sama-sama mengoleksi 3 poin, mencetak 2 gol, dan kebobolan 3 poin. Artinya keduanya juga memiliki selisih gol minus 1. Namun, yang membuat Bahrain berada di posisi klasemen peringkat 3 terbaik adalah perbedaan disiplinari poin. Bahrain memiliki minus 3, sedangkan Indonesia minus 4. Hal ini adalah catatan kartu kuning yang diterima pemain. Sejauh ini, Timnas Indonesia memiliki 4 pemain yang sudah menerima kartu kuning. Mereka adalah Elkan Bagot, Mark Klok, Pratama Arhan, dan Yaakob Sayuri. Timnas Indonesia punya peluang lolos sebagai salah satu di antara 4 peringkat 3 terbaik. Namun, pada laga terakhir, pasukan Sintayong menghadapi kekuatan utama Asia saat ini, yakni Jepang. Jika menang atau seri, maka Garuda akan lebih nyaman melenggang tanpa melihat hasil dari grup lain. Sedangkan, jika Timnas Indonesia mengalami kemungkinan terburuk yakni kalah, maka harus dilihat juga hasil laga grup lain. Indra Safri percaya diri Timnas Indonesia bisa habisi Jepang di Piala Asia. Direktur Teknik PSSI Indra Safri percaya bahwa Timnas Indonesia mempunyai peluang untuk mengalahkan Timnas Jepang di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di partai terakhir grup D Piala Asia 2023 di Al Thumama Stadium, Doha pada 24 Januari 2024. Tidak menutup kemungkinan Timnas Indonesia bisa menang atas Jepang. Siapa yang melarang kalau kun fayakun terjadi, ujar Indra Safri. Timnas Indonesia tengah di atas angin, sebab tim berjulukan skuad Garuda itu baru saja membekuk Timnas Vietnam 1-0 berkat gol tunggal Asnawi Mangku Alam pada Senin 19 Januari 2024. Kemenangan itu membuat Timnas Indonesia merangkak ke peringkat ketiga klasemen sementara grup D Piala Asia 2023 dengan 3 poin dari 2 laga. Media Vietnam singgung Sintayong setelah Vietnam kalah dari Timnas. Media Vietnam Soha mendukung Federasi Sepak Bola Vietnam untuk mempertahankan sang pelatih Philippe Troussier. Soha menilai ada baiknya VFF mencontoh PSSI yang setia kepada Sintayong. Meskipun Sintayong belum memberikan trofi kepada Timnas Indonesia,
PSSI tetap percaya proses yang ditunjukkan juru taktik asal Korea Selatan itu kepada skuad Garuda. Alhasil, pelan-pelan Sintayong memperbaiki kualitas permainan timnas Indonesia. Hasilnya pun positif. Sintayong mengantarkan timnas Indonesia ke Piala Asia 2023, turnamen yang 16 tahun terakhir tidak diikuti skuad Garuda. Sintayong juga mengantarkan timnas Indonesia meraih kemenangan di Piala Asia 2023. Bersuap Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, timnas Indonesia menang 1-0. Opini publik bereaksi keras dan meminta memecat pelatih Trosier. Banyak yang bertanya kenapa Trosier tidak memainkan personel berpengalaman saat dihadapkan dengan Indonesia yang diperkuat banyak pemain naturalisasi. Tulis Soha dalam artikel yang mereka buat. Namun, pemecatan Trosier bukanlah solusi terbaik saat ini. Mengapa? Jika hanya karena hasil dan prestasi, maka Sintayong sudah dipecat PSSI, lanjut Soha. Jika terhindar dari palu pemecatan, Philippe Trosier wajib membangkitkan performa Vietnam setelah gagal di Piala Asia 2023. Philippe Trosier wajib membawa timnas Vietnam lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesuatu yang sebenarnya juga sulit direalisasikan. Komentator Vietnam caci habis-habisan pemain timnas Indonesia. Ya, buntut tersingkirnya Vietnam dari Piala Asia 2023, para pemain timnas Indonesia menjadi sasaran cacian brutal salah satu komentator negeri Naga Biru. Semua pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dipandang rendah oleh salah satu komentator sepak bola Vietnam yakni Quang Huy. Quang Huy melontarkan pernyataan itu pasca kekalahan Vietnam dari timnas Indonesia dan dipastikan tersingkir di Piala Asia 2023. Mulai dari menyebut para pemain timnas Indonesia bermain kasar, tidak modern dan mengandalkan pemain biasa yang berkarir di Eropa, Quang Huy menilai para pemain timnas Indonesia tidak ada yang spesial ataupun berkelas, hanya pemain biasa yang kebetulan tahu cara bermain. Selain itu, para pemain Indonesia yang bermain di Eropa juga dinilai belum padu sepenuhnya dengan para pemain yang berkarir di kompetisi lokal. Tentu pernyataan itu sangat merendahkan, mengingat para pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa punya perjuangan keras berada di titik itu.